Indonesia, rumah bagi lebih dari 270 juta jiwa. Demikian pula dengan keragaman agama dan kepercayaan masyarakatnya. Kubah masjid, puncak gereja, pura kuno, hingga situs suci lokal adalah terjemahan iman terjalin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal yang terjamin secara konstitusi dalam melaksanakan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ya sembah-sembah tuh begini. Buat kita lah. Sembah apa? Nguni dalia kami dia sembah apa re? Ritual Sembah apa re ngana mama? Jadi bukti ngana pe kekacauan. Kepolisian dan Satpol PP desak agar jemaah Ahmadiyah yang ingin menggelar jalsa salana untuk tidak digelar. Melakukan penertiban garing penyegalan terhadap pembangunan sarana keagamaan aliran Ahmadiyah di sekitar Masjid Al-Furqan. Jaminan yang masih dianggap oleh sebagian masyarakat jauh panggang dari api. Tuhan yang menciptakan semesta, biarkanlah kami melangkah di jalan yang lurus, yang penuh kebenaran. Janganlah kiranya biarkan kami menapakkan kaki di jalan yang bengkok, penuh kebohongan. Kasihanilah kami, berikanlah kami kekuatan tubuh yang sehat setiap hari. Buatlah kami berlaku sebagaimana manusia harus berlaku dan mencintai sesama manusia sebab kami semua sama saja. Ini adalah petikan ajaran kepercayaan Malesung yang biasa dilantunkan dalam setiap pelepian atau upacara sepekanan. Para penghayat Malesung menyelenggarakan upacara ini secara berkelompok setiap 1 minggu sekali. Termasuk Selvi Tombugu dan sejumlah warga penghayat Malesung di desa Tondei, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Nama saya Selvi Tombugu alias Siti. Oh, apo si Mak Tiara rapiteng si owaku anyo. Namun stigma sesat terhadap kepercayaan Malesung masih menjadi pemicu bagi sejumlah orang yang berupaya menghancurkan wale paliusan milik penghayat Malesung. Tapi anak sudah tak. Sebentar aja menyembah batu, kok ngenapi anak datang? Oh ya. Sebentar aja menyembah batu, kok ngenapi anak datang? Iya, sudah lihat tuh dia ke. Aduh, kasihan. Selvi menjadi salah satu saksi penyerangan terhadap wale paliusan ini pada bulan Juni 2022. Buat kita, kalau kita yang tua, kalau tua rajin ibadah, tua rajin ibadah, percaya Tuhan tua, percaya Tuhan. Orang kuat waktu itu orang mau datang Manimpang toh, waktu dari pusat datang, dari kementerian datang, orang mau datang Manimpang karena so pulang toh tamu dah apa. Kage-kage dia muncul, dia bilang dia mau datang bongkar tuh tanpa ini, karena kata ini rumah ini orang dah bikin gereja setan. Cerita apa tuh turun dua musa cerita. Pasca penyerangan, Selvi masih mengalami persekusi, tidak hanya dari tetangga, tapi juga dari pemuka agama setempat. Salah satu bentuknya adalah cibiran saat ada acara sosial warga. Kalau ada acara pesta, duka, itu tuh orang rupa aja. Apa tuh orang penghayat soal laroma. Orang bilang
Laroma, lalan rondor malesung. Lalan rondor malesung. Lalan rondor maut. Selvi juga masih mengalami diskriminasi saat ingin mengurus administrasi kependudukan. Waktu orang mau bikin kartu keluarga, kan katu waktu itu nyandak ada isi tuh soal orang pe kepercayaan. Nah, dia kasih keluar semua keluar kamar itu kartu keluarga. Katu kita bagi nih. Aduh, so ada kita pe maksud mau bikin kartu keluarga ini perubahan. Maksudnya orang so di apa? So di kepercayaan. Soalnya nak di KTP yang kartu keluarga yang sebelumnya, iyo. Nah, orang bilang begini, oh belum kata ada apa di. Saya bilang tetap so ada. Coba buka di apa? Tetap so ada tuh itu. Sama sekali orang nggak mau layani, no. Orang bilang. Ya, kurang bapakku tolak dan begitu di kantor. Nama saya Iswan Sual. Saya adalah Ketua Lalang Rondor Malesung atau biasa disebut Laroma, salah satu organisasi penghayat kepercayaan yang ada di Sulawesi Utara. Iswan menyatakan bahwa situasi yang terjadi di Tondei merupakan salah satu dampak dari mulai terbukanya anggota Laroma untuk beribadah. Padahal ini merupakan respon dari penghayat Laroma terkait kebijakan pemerintah yang menjamin para penghayat untuk bisa mengakses hak kewarganegaraan. Memang di tahun 2016 itu organisasi itu muncul sebetulnya reaksi terhadap peraturan pemerintah. Kebijakan yang sepertinya sudah memberikan jaminan, keluasan. Apalagi di tahun 2017 kan penghayat yang memang hanya mau menghayati ajaran leluhur itu dibuktikan dengan KTP-nya yang sudah penghayat, itu kan ada. Tahun 2017 pemberlakuannya 2018. Jadi macam ada sudah merasa bahwa sudah ada keluasan sehingga didirikan satu organisasi yang merasa bahwa karena sudah dilindungi sudah bisa melaksanakan secara terang-terangan ke publik. Sebelum berdirinya Laroma sebagai sebuah organisasi, pada tahun 2016, para penghayat melakukan ibadah dan ritual secara sembunyi dan tertutup. Hal ini buntut dari cap warga bahwa para anggota penghayat Malesung merupakan penyembah setan. Karena memang komunitas kami memang selama ini tidak secara terang-terangan melakukan upacara di kampung. Mungkin sejak tahun 90-an mulai jarang upacara-upacara bulan purnama dilaksanakan di lapangan terbuka. Mulai lebih ke rumah si walian atau rumah si penghayat itu. Dan memang di tahun 2000-an itu bahkan sudah dilaksanakan di perkebunan. Itu jaraknya kurang lebih 4 kilometer dari pemukiman. Jadi semakin lama memang kami semakin menjauh dari pemukiman untuk menghindari. Karena kami dianggap sebagai penyembah batu, penyembah setan atau iblis, dianggap kuno. Situasi yang terjadi pada anggota Laroma menjadi bagian buram dari Sulawesi Utara yang dikenal sebagai wilayah toleran. Meski menjadi salah satu daerah yang dikenal toleran, kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan juga masih terjadi.
Jadi kami melihat ada paradoks dari konsep praktek bertoleran di Sulut. Kita terkesan toleran terhadap orang lain, tapi kita tidak toleran kepada contoh dalam ini teman-teman atau kelompok masyarakat minoritas dalam hal ini. Jadi itu yang jadi persoalan. Walaupun memang selama ini kasus-kasus di isu kemerdekaan beragama berkeyakinan di Sulawesi Utara tidak sampai menciptakan eskalasi yang luas seperti daerah-daerah lain. Tapi kami pikir ketika ini terus berlanjut, didiamkan, ini akan menjadi bom waktu yang pada intinya akan mengganggu keberagaman di Sulawesi Utara. Menurut catatan LBH Manado, setidaknya ada 6 kasus terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sulawesi Utara sepanjang 2015 hingga 2023. 4 kasus diantaranya baru muncul pada rentang periode 2020 hingga 2022. Bahkan dalam catatan kami, dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus diskriminasi semakin marak terjadi. Itu dengan beragam bentuk, misalkan dari pembubaran jemaat minoritas yang saat lagi beribadah, terus larangan mendirikan rumah ibadah, bahkan sampai beberapa waktu lalu terjadi persekusi kepada teman-teman penghayat kepercayaan luhur. Setidaknya terdapat 4 agama dan aliran, serta 6 penghayat kepercayaan yang tersebar di Sulawesi Utara. Mereka kemudian rentan terhadap potensi diskriminasi dan serangan karena dampak dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Kami melihat peran pemerintah belum optimal sebenarnya dalam upaya untuk melakukan pemenuhan hak-hak terkhusus bagi kelompok minoritas rentan atau kelompok minoritas keagamaan atau kepercayaan di Sulawesi Utara. Bahkan dalam beberapa kasus mereka menjadi bagian dari aktor dalam bentuk melakukan pembiaran dari kasus-kasus persekusi yang dialami oleh kelompok minoritas. Pembatasan ruang dialog dari Forum Kerukunan Umat Beragama Setempat atau FKUB juga menghambat upaya penyelesaian kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Seperti Pahlaman Iswat saat mendapat penolakan penyampaian aspirasi pada sebuah acara dialog yang melibatkan pejabat Kementerian Agama. Tapi begitu saya naik ke panggung, mungkin 1-2 detik saya duduk, ada rohanian-rohanian yang bilang tidak boleh ketua Laroma itu bicara di sini. Dia itu peserta sama seperti kami. Panitia langsung klarifikasi, tidak Pak. Selain peserta, beliau juga memang sudah dijadwalkan untuk bicara. Ada jadwalnya di kami. Oh tidak bisa. Jadi tidak sempat saya sosialisasi, langsung suruh turun. Jadi saya dipermalukan di lantai berapa itu? Lantai 4 ya kalau saya tidak salah. Jadi malu saya waktu itu karena disuruh turun dan tidak ada kesempatan klarifikasi. Ada ruang-ruang dialog, biasanya sih dibuat oleh FKUB dan lain sebagainya. Contoh kemarin yang kasus, kalau saya bisa ambil contoh di kasus Laroma itu sempat dibuat ya, ada upaya untuk membuat ruang-ruang seperti itu. Tapi pada prinsipnya itu tidak kemudian berperspektif pada kelompok Laroma dalam hal ini. Karena dalam pemantauan yang kami lihat di sana, justru akses ruang Laroma untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapat, berekspresi di forum-forum seperti itu dibatasi. Minimnya perlindungan terhadap kelompok minoritas keagamaan ini akhirnya menguatkan dominasi dari kelompok mayoritas. Jadi kami melihat dalam beberapa kejadian misalkan pembubaran aktivitas beribadah dan lain-lain, itu kami menemukan dalam banyak peristiwa seperti itu, contoh misalkan aparat keamanan sifatnya condong kepada pihak mayoritas seperti itu.
Padahal sebenarnya kan dalam terminologi hak asasi manusia yang terlebih dahulu diutamakan itu korban atau kelompok minoritas rentan ketika ada upaya persekusi dan lain sebagainya. Tapi itu yang kami melihat itu tidak terjadi seperti itu. Potensi lain dari situasi ini adalah munculnya politik identitas di masyarakat. Apalagi pada musim politik seperti pada saat pemilu atau pilkada. Sama dengan ini. Apalagi kami berdosa kalau nak pilih PDI Perjuangan. Kurang apa tuh nak kasih penghuni? Memang betul, saudara. Di sisi lain kami juga melihat faktor politik identitas juga kuat di sini. Jadi isu-isu narasi politik identitas selalu dimainkan, apalagi dalam kontestasi pemilu, pilkada itu selalu sering dimainkan. Bahkan itu berkelindan dengan struktur organisasi keagamaan sekarang banyak diisi oleh elit-elit kekuasaan seperti itu, sehingga kami berpendapat itu kemudian membuat semacam agenda-agenda lembaga agama yang seharusnya bisa memperekat kekerabatan di Sulawesi Utara itu tidak terjadi. Jadi agenda-agenda politis itu yang marak, justru yang lebih marak. Dimensi kerentanan lain dari isu KBB muncul pada tahun politik menjelang atau pada saat kampanye pemilu nasional ataupun pilkada. Salah satunya adalah penggunaan politik identitas sebagai salah satu metode kampanye. Politik identitas menjadi berguna untuk kita sebagai nation, sebagai satu komunitas atau bangsa, sejauh politik identitas itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang inclusionary, yang makin membuka peluang untuk orang-orang itu terlibat, terpenuhi kepentingannya, ya, gitu. Kira-kira rumusan abstraknya, rumusan, tapi tetap abstrak, apa boleh buat, gitu ya. Dia menjadi buruk kalau politik identitas itu digunakan untuk mengeksklusi orang-orang lain, lawan dari menginklusionary. Kasus intoleransi meningkat di setiap tahun politik. Sepanjang 2024 terjadi 260 peristiwa pelanggaran dengan 400 tindakan pelanggaran KBB. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun politik 2019, di mana terjadi 200 peristiwa pelanggaran dengan 327 tindakan pelanggaran KBB. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan angka ini adalah dinamika politik elektoral di tingkat nasional. Wajah buruk politik identitas, di mana dia dipakai untuk mengeksklusi orang-orang lain, biasanya yang mulai itu kelompok elit yang sedang bersaing di atas, gitu kan, dan dia menjadi sangat berbahaya karena dia elit dan dia punya sumber daya yang banyak, justru demi kepentingan elektoral tertentu, misalnya kalau dalam pilkada, dalam pilpres, ya, dia memobilisasi massa dengan mengeksklusi orang lain. Di situ dia menjadi buruk. Kami selaku warga masyarakat tidak mau Kalimantan ini tidak dimasuki orang Madura, Pak. Inilah salah satu dampak dari konflik horizontal yang muncul dari politik identitas yang tumbuh di Kalimantan Barat pada tahun 1999. Peristiwa ini merupakan konflik etnis antar suku Melayu, Dayak, dan Madura yang dikenal dengan konflik Sambas. Konflik ini mengakibatkan hampir 2.000 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, hampir 60.000 warga Madura harus mengungsi dan ribuan bangunan mengalami kerusakan.
Lebih dari 2 dekade pasca peristiwa, dampak dari peristiwa Sambas masih terasa oleh Subro. Subro merupakan salah satu penyintas dari konflik etnis Madura Dayak di Kalimantan Barat pada tahun 1999. Orang Madura ini di Kalbar ya, setelah peristiwa tahun 99 ke sini, 97, 99 itu menjadi warga kelas 2 ya, baik kelas 2 secara umum maupun di internal orang Madura sendiri. Jadi nanti kalau ditanya itu, kamu orang apa? Orang Madani misalnya. Madani di mana? Di Mekarsari di mana? Oh, pengungsi ya. Jadi ada label pengungsi ya yang sampai sekarang masih melekat ya, yang tidak bisa dihapus entah sampai kapan itu. Nah, dengan label itu membatasi ruang gerak sebenarnya karena menyandang stereotip ya, stereotip masa lalu yang kelam ya. Para penyintas dari etnis Madura rentan terhadap isu agama dan etnisitas. Hal ini tak lepas dari berkembangnya stereotip pasca konflik. Seperti yang terjadi misalnya di peristiwa Sintang, pengusiran Ahmadiyah. Nah, kami itu diwanti-wanti untuk tidak bersuara, karena kalau bersuara nanti akan dibelokkan menjadi konflik etnik gitu. Untuk meredamnya, Subro giat melakukan inisiasi rekonsiliasi khususnya bagi anak muda. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan medium komik. Enggak, dia dari riset-riset kecil awalnya ya, yang melihat situasi di Kalimantan Barat ini, di satu sisi, di sisi lain kita tahu sepak bola ini kan menjadi ikon ikon olahraga yang menyatukan masyarakat kan. Nah, kita ambil dari kisah-kisah nyata di masyarakat itu, kita coba adopsi menjadi komik sehingga apa ini? Kita buat namanya diskusi dengan teman-teman Common Ground, dengan teman-teman di Kalimantan Barat ini, dengan jaringan kita bahkan di Madura sana. Oh iya, dengan sepak bola ini kita coba mengajak anak-anak bahwa kalau mereka kompak apapun etnik dan agamanya itu ternyata hasilnya bagus, itulah kira-kira. Anak-anak Madura, Melayu, Dayak, Jawa di sini nih ternyata bisa berteman, Tionghoa, nanti bisa berteman, bisa dalam satu tim yang kompak gitu. Nah, kami melihat persoalan stereotip yang tadi menjadi biang kerok di sini itu juga harus diselesaikan, dan itu sudah menjalar ke anak-anak. Nah, anak-anak ini harus kita selamatkan gitu ya. Karena itu anak-anak harus diberikan muatan atau materi-materi yang bisa mengikis stereotip dan sekaligus bagaimana mereka memandang saudaranya yang berbeda etnik ini sebagai saudaranya gitu loh. Tidak lagi diliputi ketakutan-ketakutan atau stigma ya. Belakangan, Lembaga Pemberdayaan Gerakan Rakyat atau LPAGAR juga melihat dampak laten etnisitas juga merambah pada isu lain. Kekerasan komunal yang netes kemana-mana ini, yang merubah diri menjadi konflik agraria, sumber daya alam ini marak di mana-mana. Karena itu memang kalau orang bilang hidup di Kalimantan Barat ini damai, ya bagi saya itu damai yang semu. Karena sewaktu-waktu ini gampang sekali diprovokasi. Nah, saya nggak tahu ini sampai kapan. Sesama pengurus gitu ya? Kekerasan komunal gitu, yang nggak bisa disekat-sekat dengan ini ya. Misalnya persoalan konflik antara kelompok Madura, Dayak dan itu, kemudian setelah itu selesai kemudian disembunyikan begitu ya, nggak bisa begitu. Bahkan sejumlah perjuangan warga mempertahankan lahan pun kerap dihadapkan dengan pendekatan etnisitas.
yang kita tahu yang sangat marak itu sebenarnya konfliknya malah konflik sumber daya alam. Banyaknya masyarakat yang berseteru dengan perusahaan, banyak masyarakat yang berseteru dengan pemerintah karena misalnya wilayah mereka tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka, misalnya tiba-tiba diberikan ke HGU atau dijadikan kawasan hutan. Itu situasinya sampai hari ini. Dan semakin ke sini, semakin ke tahun 2024 ini semakin marak. Oke, mari. Yang pertama memang kita akan coba mengidentifikasi kekerasan di Kalbar. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan Yayasan Suar Asa Khatulistiwa atau SAKA terus mengedukasi pentingnya isu keberagaman di Kalimantan Barat. Salah satunya lewat agenda pertemuan keberagaman anak muda ini. SAKA merasa penting untuk membicarakan isu-isu keberagaman dalam konteks saat ini ya. Kita banyak melihat situasi pasca konflik di Kalimantan Barat itu ternyata dampaknya itu masih dirasakan hingga saat ini begitu. Khususnya bagi anak-anak muda masih banyak yang menyatakan bahwa bullying di dunia akademik juga itu terjadi begitu. Jadi kita melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk memutus tindakan-tindakan intoleransi ataupun bullying yang terjadi yang memang atas dasar identitas tersebut. Upaya ini juga bertujuan untuk mendorong upaya penyelesaian konflik dan perdamaian secara komprehensif. Kalau SAKA melihat sih memang dari berbagai macam sudut ya, seperti penyelesaian konflik itu memang harus diupayakan oleh pemerintah begitu. Dia tidak bisa konflik yang terjadi itu diupayakan terjadi proses perdamaian secara alamiah begitu. Itu harus ada upaya gitu karena kita melihat bahwa dari masing-masing etnis itu masih ada kebencian gitu, masih merasa ada kerugian yang belum terbayarkan. Ini adalah pidato pertama Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Namun, narasi inklusivitas yang digaungkan berbanding terbalik dengan ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketegangan terjadi saat petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Kuningan mendesak agar jemaah Ahmadiyah yang ingin menggelar jalsa salana untuk tidak digelar. Ratusan warga Cidahu Kabupaten Sukabumi merusak sebuah villa yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Pengerusakan rumah yang digunakan untuk ibadah di kawasan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 27 Juni 2025 oleh warga sekitar berujung pidana. Hampir 2 dekade sejak peristiwa penyerangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI di Parakan Salak, Sukabumi masih berjuang untuk bisa mendirikan rumah ibadah. Asep Saifuddin dan anggota JAI lain sejauh ini memanfaatkan bangunan masjid yang sempat dibakar sebagai tempat beribadah. Itu yang pernah dibakar tahun 2028 itu. Tepatnya 27 April. Waktu itu gimana Pak kondisinya? Yang dirusak itu adalah bagian atap, ya, bagian kubahnya. Ya. Kalau ini dindingnya cuma begini aja, cuman catnya aja yang habis karena kena panas. Ya. Ini nggak apa-apa. Tidak hanya merusak masjid,
Masa pelaku penyerangan juga turut melakukan persekusi kepada sejumlah anggota pengurus JAI Parakan Salak. Bahkan, mereka juga melakukan ancaman pembunuhan kepada anggota jemaah. Memerintahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sukabumi untuk melakukan penertiban garing penyegalan terhadap pembangunan sarana keagamaan aliran Ahmadiyah di sekitar Masjid Al-Furqan, Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang terletak di Kampung Parakan Salak. Begini aja Pak, kami tetap akan laksanakan ini. Ya. Kami akan tetap laksanakan ini. Kami hanya melaksanakan tugas Bapak. Cuman ya. itu nggak bisa, ini administrasi kami. sebagai Pak. bukti, Pak. Kekerasan dan ancaman secara fisik yang memang mereka lakukan tidak ada. Cuman omongan doang lah. Dalam artian mungkin mereka mentakut-takuti lah kayaknya, intimidasi lah. Supaya orang-orang Ahmadiyah itu jadi dawan lah, kira-kira seperti itu. Nah muncul itu ya, muncul ucapan-ucapan seperti itu dari orang-orang tertentu. Sampai ada orang tertentu yang mempunyai upaya-upaya. Ya, sehingga ada kata-kata kata kaum ibu yang lain luar Ahmadiyah yang sudah baik dengan kaum ibu kita ya. Itu orang Ahmadiyah katanya harus disate katanya. Ya, harus disembelih katanya seperti ayam negeri katanya. Serangan ini juga berangkat dari stigmatisasi masyarakat terhadap anggota JAI. Imbasnya, sejumlah anggota JAI Parakan Salak khususnya perempuan dan anak masih mengalami perundungan hingga hari ini. Kalau di sekolah mah memang anak-anak banyak yang dicibir. Cuman oleh kita dikasih penguatan lah. Kalau bisa jawab, kalau enggak diam. Kenapa? Kalau kita jawab, mungkin kan nggak satu paham, nggak satu pengertian dengan mereka, terutama dengan teman-teman yang lain yang memang diupayakan anak-anak teman anak sekolah kita itu sudah diupayakan seperti itu. Sebenarnya karena omongan-omongan ini, omongan tentang Ahmadiyah ini menyebar lah. Dari mulai orang tua sampai anak-anak. Tahu. Gitu. Tahu persis. Selain itu, niat pengurus JAI Parakan Salak untuk membangun dan merenovasi masjid yang sempat terbakar juga masih mendapat penolakan dari pemerintah setempat pada tahun 2020. Tanggal 12 bulan Maret tahun 2020 ini. 2020 nih disegel. Nah, ini penyegelan kedua. Kedua. Nah, karena kita mau perbaiki. Sampai mengeluarkan surat untuk menghentikan. Dengan dasar takut gejolak masyarakat. Itu aja yang jadi masalah. Ya. Tapi yang ngomong gejolak masyarakat itu bukan masyarakat umum ya. Tapi pemerintah. Karena mungkin ada orang yang datang. Kemudian memberikan desakan, tekanan atau laporan. Ya, yang di mana laporan itu diterima tanpa diinvestigasi. Tanpa ada yang datang ke sini. Para penghayat kepercayaan di Jawa Barat ikut merasakan hal serupa terkait hak untuk beragama dan berkeyakinan. Seperti pengalaman dari Engkus Ruswana yang masih berjuang untuk bisa beribadah dan berkeyakinan dengan nyaman. Ya, perkenalkan nama saya Engkus Ruswana. Saya itu tinggal di Bandung ya. Saya di organisasi penghayat kepercayaan yang namanya itu organisasi penghayat budidaya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan ridhonya kita dapat berkumpul di sini di acara yang tak kunjung lamban pada istilah puasa adalah
saat ini dalam jumlah 2 minggu. Sebagai penghayat aliran budidaya, Engkus rutin mengikuti ngertaken bumi lamba setiap tahun. Acara ini merupakan ritual adat mengucap syukur kepada alam yang diwakili oleh gunung sebagai simbol. Karena di dalam sistem keyakinan kita, ini juga dari alam, raga kita kan dari alam. Kita minum, kita bernapas, kita makan dari bumi kan. Kita kehangatan dari matahari, dari masakan, ada unsur api. Nah, itu kan alam, jadi bagian dari alam kita. Sehingga kalau alam rusak, kita rusak, ya kan? Oleh karenanya jaga alam supaya tidak kita ikut rusak. Upacara ngalung ini adalah simbol kita sebagai manusia berterima kasih kepada buyut. Kita menganggap, memandang, memuja gunung ini sebagai buyut. Yang jelas kita belum ada, manusia belum ada, gunung sudah ada, dan manusia punah pun gunung tetap ada. Belakangan, Engkus dan warga penghayat berebut tempat demi kepentingan pariwisata. Jadi Gunung Tangkuban Perahu itu kan dikuasai oleh perusahaan pariwisata gitu ya. Nah sehingga kan di situ banyak situs-situs yang ada kaitannya dengan ritual yang akhirnya kan sulit untuk diakses. Karena untuk datang ke sana kan otomatis harus bayar karcis, bayar apa. Ya dampaknya artinya kan kita untuk mengakses tempat-tempat ritual itu kan dibatasi kan berarti. Selain soal beribadah, saat ini penghayat budidaya juga masih mengalami sejumlah persoalan pada aspek pendidikan di sekolah. Nama saya Deti Kurniasi. Kegiatan saya terutama di organisasi kepercayaan, khususnya di budidaya, saya sebagai penyuluh pendidikan kepercayaan. Penyuluh seperti Deti adalah individu yang memberikan bimbingan dan pendidikan bagi penganut kepercayaan. Keberadaan penyuluh di sekolah baru diterapkan pada 2016 lewat terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016. Pada tahun 2022, hanya ada 145 orang penyuluh yang memiliki sertifikasi di seluruh Indonesia. Padahal setidaknya ada 11 juta penganut kepercayaan yang terhimpun dalam 180 organisasi dan komunitas di Indonesia. Untuk proses belajar mengajar penyuluh pendidikan kepercayaan, karena kami terkendala jarak yang cukup jauh antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, sementara dalam satu sekolah itu hanya terdapat 1-2 orang siswa gitu. Nah, kami sebagai penyuluh khususnya di Jawa Barat belum bisa melayani pendidikan kepercayaan kepada siswa itu di sekolah, ditempatkan sekolah. Nah, kami mengantisipasinya untuk mengumpulkan seluruh siswa penghayat itu di satu tempat, yaitu di Pasewakan. Nah, pembelajarannya dilakukan 1 minggu sekali. Pelayanan pendidikan terkait penghayat di Kabupaten Bandung Barat telah berjalan sejak tahun 2016. Namun, siswa penghayat masih kerap mendapatkan perundungan di sekolah hingga saat ini. Ada salah satu sekolah di SD negeri, ada dalam kesehariannya masih terdapat perundungan, di mana dalam satu sekolah itu terdapat 4 siswa penghayat. Nah, keempat siswa penghayat itu sering mengalami perundungan, dan dialaminya perundungannya dari seorang guru gitu. Kebanyakan yang siswa penghayat alami itu mendapatkan perundungan dari guru agama, guru mengaji. Itu yang seringkali didapati oleh siswa penghayat di daerah kami. Bentuk perundungan ini mulai dari sindiran bagi murid perempuan yang tidak mengenakan kerudung di sekolah, hingga ajakan untuk meninggalkan keyakinannya.
kejadian perundungan ini kan terjadinya bukan setahun 2 tahun ya, dari semenjak kami melakukan layanan pendidikan bagi siswa penghayat gitu. Khususnya di sekolah ini terjadi dari tahun 2019. Ya, di mana tadi kasus-kasus tadi secara umum saya sudah ceritakan kebanyakan kepada siswa penghayat perempuan. Dan tentunya dari pihak pemerintah di KMA juga sudah memberikan tindakan. Kemarin tahun 2020 awal sekolah tersebut sudah didatangi oleh pihak Direktorat Kepercayaan gitu. Tetapi sampai sekarang mereka dengan guru yang berbeda, oknum yang berbeda mungkin yang belum tahu, terus kejadian itu terus berulang. Pun dengan Gereja Kristen Pasundan atau GKP di Dayakolot, Kota Bandung mengalami nestapa serupa dalam melaksanakan ibadah. Nama saya kalau di gereja Roni Niman, kepengurusan sebagai penatua, sebagai bendahara 2. GKP masih berupaya mendapatkan izin pendirian gereja di kawasan Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung yang telah diajukan sejak tahun 1993. Ya, perasaan yang meliputi sedih dan sakit hati sih. Kenapa? Gereja udah berdiri dari dulu juga masalah izin memang udah diurus gitu ya. Tapi karena memang masalah perizinan itu susah. Kami panitia dulu udah datang ke beberapa kali lurah, udah minta tanda tangan sesuai dengan SK 3 Menteri itu. Lalu datang ke lurah bilang entar dulu, nanti masyarakat yang mana yang tanda tangan. Lurah datang ke masyarakat tiba-tiba jadi tanda tangannya itu nggak ada. Pada tahun 2005 hingga 2008, kelompok massa intoleran kerap berupaya untuk menghentikan aktivitas ibadah. Kelompok ini beralasan bahwa aktivitas GKP dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Karena yang menyerang itu masuk ke dalam ngejar Bu Yuyun, waktu itu pendeta Bu Yuyun. Ya. Bu Yuyun kami amankan seorang penatua yang masuk ke Bu Yuyun, masuk ke dalam Bu Yuyun, jadi Bu Yuyun nggak usah keluar. Nah, di samping itu mereka mengancam kalau nggak tanda tangan ada ancaman kematian, gitu. Berarti mengancam Bu Yuyun dengan pedang bawa golok seginilah dia itu. Situasi ini membuat jemaat GKP harus melangsungkan ibadah di sebuah kapel yang dipinjamkan untuk beribadah. Kami dari Dayakolot ibadahnya sekarang di sini di kapel ini dan difasilitasi Rumah Sakit Immanuel. Gitu. Jadi dari Sinode menginformasikan bahwa Dayakolot gimana boleh nggak untuk kebaktian di sini? Ya bolehlah selama ini nggak dipakai, karena ini nggak dipakai. Kalau bagian kerohanian kan kalau pegawai itu Senin sampai Sabtu ya kerjanya, jadi dia ibadahnya sebelum mulai kerja ibadah dulu. Kini mesti sudah memiliki lahan, namun proses perizinan masih menghambat mereka untuk bisa beribadah di gereja sendiri. Ya, regulasi saya sih sebenarnya keadilan itu tidak ada merasa ya. Saya keadilan tidak ada. Berarti kan apa yang dikatakan di Pancasila bahwa harus ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kerakyatan itu ternyata nggak ada, keadilan yang sosial nggak ada. Ternyata terutama di tempat beribadah. Walaupun dari pemerintah pusat itu ada bahwa semua orang berhak untuk beribadah, untuk melakukan beribadah, semua orang kasih izin dari pemerintah pusat, tapi kesininya enggak. Nama saya Pendeta Romel Pardede. Saya pimpinan jemaat di sini. Dikirim sejak tahun 2022 kemarin sampai sekarang.
Rommel terpaksa harus merelakan bangunan Gereja Huria Kristen Indonesia atau HKI yang berlokasi di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, dibongkar. Pembongkaran ini merupakan buntut dari adanya penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat atas aktivitas peribadahan jemaah HKI yang muncul sejak tahun 2012. Nah, sampai 2012 ada kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya mempersekusi tempat ini. Yang saya tahu sesuai dengan informasi dari jemaat juga bahwa persekusi itu telah dilakukan, atau lebih tepatnya mereka namakan sweeping gereja-gereja di sekitaran Bale Endah dan sekitarnya ini sejak tahun 2010. Jadi ada HKBP, GKPS 2010-an itu ditutup dan beberapa gereja di sini dipersekusi dengan saya pikir cukup tidak manusiawi lah. Dan akhirnya sampai pada 2012 di tempat ini dipersekusi dengan langsung memasuki tempat ibadah dan memaksa menghentikan dan mengeluarkan jemaat. Dan akhirnya sejak saat itu tidak beribadah, ada yang dipukul fisik dan lain sebagainya, diludahi, ya kita diiring keluar gitu. Tentu bukan dibilang gini, ayo silakan keluar, keluar. Jadi pakai kekerasan, bukan artinya mohon keluar gitu, karena kan ini rumah kita. Tentu dengan paksa. Ya mungkin kita bisa tahulah bagaimana kalau orang memaksa begitu. Ya ada yang katakan saya diludahi dan sebagainya. Anak-anak itu diludahi. Jadi anak-anak ini traumatik dengan mereka akhirnya. Tumbuh kembang dengan kecurigaan kepada tetangganya. Karena ini yang nutup gitu. Pada 2022 lalu, jemaat HKI kembali melakukan dialog untuk bisa merenovasi bangunan gereja yang lama ditinggalkan. Upaya ini pun kembali mendapat penolakan. Cuma ini aja ini, sayang tambah busuk. Itu aja, kalau udah selesai di atap ini, kita aja ini. Saya hentikan, saya tanggung jawab. Mau kita bilang undang-undang dasar, mau kita bilang izin beribadatan, nggak perlu ada izin beribadah. IMB boleh kami beribadah di lapangan. Mau itu pun kita bilang tidak boleh kalau warga nggak setuju. Jadi pemerintah hanya melegalitas perbuatan mereka. Upaya mengelola kehidupan beragama dan berkeyakinan ini kemudian terhambat oleh sejumlah aturan payung di tingkat nasional. Perhatikan bahwa demokrasi itu memungkinkan kelompok-kelompok pejuang KBB untuk bekerja, untuk menyatakan tuntutannya secara lebih tegas. Tapi pada saat yang sama, demokrasi juga memungkinkan untuk pesaing-pesaing dari KBB itu, dari orang-orang yang kepingin agar KBB jangan terlalu, istilah mereka, kebablasan. Misalnya gitu. Ya, dan itu kita tahu ya melalui fatwa-fatwa MUI tentang sipilis misalnya kan, yang bilang bahwa Ahmadiyah ini, Ahmadiyah itu gitu kan, liberal itu non-Islam dan sebagainya itu, sampai itu tahun 2005. 2008 keluar SKB mengenai Ahmadiyah. Jadi di 10 tahun pertama reformasi itu yang mengencang justru adalah tekanan kepada kelompok-kelompok minoritas ya, agar hak-haknya makin dibatasi. Regulasi ini kemudian menjadi dasar terbitnya sejumlah peraturan daerah atau perda yang dinilai menghambat pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di sejumlah wilayah. Seperti situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat misalnya. Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki rekam jejak kasus yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB. Peraturan-peraturan
yang bernuansakan diskriminasi ini masih eksis, juga masih mendorong aja gitu peraturan bisa aja dari pemerintah daerah, bahkan beberapa kabupaten atau kota itu punya peranan aktif dalam kasus konflik KBB ini gitu. Sejak tahun 2014 hingga 2024, lebih dari 300 peristiwa pelanggaran KBB terjadi di Jawa Barat. Dan ya tahu sendiri ya, yang saya lihat kekerasan atau konflik yang bertemakan agama atau keyakinan ini bukan cuma hanya pada peraturan saja, tapi sudah mencapai kepada tahapan kultural ya gitu. Jadi semacam dipelihara saja gitu, kebencian, narasi kebencian terhadap kelompok minoritas rentan itu terus digaungkan. Di sisi lain pemerintahnya pun ogah-ogahan gitu untuk bisa ya setidaknya minimal melakukan perlindungan lah terhadap kelompok korban, tapi ini malah enggak gitu. Dan ketika misalnya pemerintah itu harus juga aktif melakukan pemenuhan, kayak misalnya hak atas pendidikannya gitu, atau misalnya hak atas terciptanya ruang aman gitu, ya pemerintah juga enggak punya peranan ke sana. Salah satu kerentanan kelompok minoritas di Jawa Barat adalah ancaman serangan dari pihak lain. Terus misalkan nggak jauh dari Bandung deh, ini Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung sendiri pun kan kalau kita menghitung pembangunan gereja pun itu masih selalu bermasalah. Yang seharusnya posisi pemerintah itu adalah melakukan perlindungan dan penghormatan, ini malah enggak gitu. Nggak pernah ada tercatat bahwa pemerintah daerah punya peranan aktif dalam melindungi maupun punya peranan dalam sifatnya adalah penghormatan. Ancaman ini datang dari pihak atau entitas yang mewakili negara, misalnya kepolisian, TNI, Satpol PP, atau badan pemerintahan. Selain itu, ancaman juga datang dari individu, komunitas, atau kelompok non-negara yang diduga merupakan kelompok agama mayoritas. Dia paling strategis kalau untuk di isu kebebasan beragama dan berkeyakinan ini adalah yang mendorong negara untuk bisa punya ambil andil terhadap satu kondisi yang inklusif gitu. Seperti itu, karena kan ya Jawa Barat tahu sendiri ya, ormas reaksionernya beragam gitu, kebenciannya juga turun temurun terhadap satu kelompok misalnya. Itu nggak akan ada, saya rasa sih nggak cukup hanya cuman mengadakan peraturannya saja, tapi bagaimana menciptakan kultur inklusif ini di setiap kegiatan-kegiatan berkehidupan sehari-hari. Tantangan kita, menurut saya KBB ini akan makin consolidated di Indonesia ya, koalisinya juga makin consolidated, tetapi tantangannya juga tidak makin melemah ya. Dengan terpilihnya Pak Prabowo, kita tahu bahwa akan ada kecenderungan otoritarianisme yang meningkat di Indonesia dan sentralisme yang juga meningkat gitu ya. Dan itu berarti tantangan kita yang lama itu akan terus menguat, yaitu kerukunan itu akan diprioritaskan, akan terus-menerus dijadikan paradigma utama dari cara pengelolaan kehidupan keagamaan di Indonesia dibanding kebebasan. Nasib diri sendiri dan kelompok sendiri bisa mengelola. Kerap absennya negara dalam penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan menginisiasi sejumlah warga dari seluruh Indonesia untuk melakukan advokasi bersama. Salah satu bentuknya adalah menggelar pertemuan rutin lintas agama, keyakinan, dan kepercayaan. Nah, menurut saya sih, mari kita belajar mengelola konflik itu secara baik. Namanya demokrasi sebenarnya itu. Ya, mari kita bicarakan sesuatu yang kita berbeda mengenainya, tetapi dengan cara-cara yang tidak dengan kekerasan gitu. Bahwa ujung-ujungnya kekerasan itu ada sesuatu yang salah sebenarnya gitu. Belakangan, inisiasi ini juga melibatkan orang muda. Tak hanya sekadar pertemuan, tapi juga dengan membuat pendidikan lintas latar belakang. Pada akhirnya ini kan urusan anak muda ya, apalagi kita tahu bahwa di masa depan kita ketergantungan kita kepada anak muda akan lebih banyak karena jumlah mereka akan menjadi
lebih besar dan mereka akan menjadi player di masa depan gitu. Jadi sejak dini kita sudah mengusahakan agar mereka diberi bukan kaderisasi sebenarnya ya, kita jadi sok tahu banget, tapi melibatkan dari awal gitu, melibatkan mereka, berusaha memahami mereka, berusaha mengajak mereka memahami situasi yang baik kayak apa, sehingga mereka sendiri bisa mengadvokasikan isu ini dalam bahasa dan gaya mereka sendiri gitu ya. Dan kita undang beliau untuk hadir di sini. Inisiasi ini pun menghasilkan sejumlah rekomendasi, mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ada satu pokja yang di dalam koalisi advokasi KBB itu yang bekerja ke arah penguatan kebijakan. Ya, misalnya ada satu pokja sekarang yang mengurusi, mendalami dan mengadvokasikan perbaikan KUHP yang baru misalnya kan. Ada lagi teman-teman yang bekerja dalam rangka mengkritisi, melengkapi rancangan Perpres yang tadi kita diskusikan gitu kan. Ada lagi teman-teman yang mendalami moderasi beragama. Mereka banyak di antara mereka malah yang terlibat sebagai instruktur moderasi beragama misalnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kerja-kerja koalisi didasarkan pada pengalaman mereka masing-masing yang sangat kaya. Negara perlu menghormati dan menjamin hak KBB secara interseksionalitas. Masalah KBB yang perlu diselesaikan setidaknya A. Penghentian praktik dan kebijakan diskriminatif dalam pendirian tempat ibadah. B. Pengakuan hak-hak penghayat mulai pengarus utamaan agama atau kepercayaan dalam regulasi sosial kolom kepercayaan dalam KTP, layanan yang setara dengan kelompok agama lain hingga regulasi termasuk perda yang merupakan hak KBB penghayat kepercayaan. C. Penghentian praktik dan kebijakan diskriminatif dalam dunia pendidikan, mulai kurikulum, penyediaan guru agama non-agama mayoritas. D. Penghapusan UU 1/PNPS/1965 dan aturan-aturan yang mengatur penodaan agama seperti UU Ormas. E. Harmonisasi perda-perda diskriminatif dengan kewajiban HAM Indonesia dan membuat mekanisme pemantauan untuk menahan munculnya perda-perda diskriminatif baru. F. Pemenuhan hak sipil administrasi kependudukan untuk perkawinan beda agama. Pada akhirnya suara warga menjadi seragam dalam upaya perjuangan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Harapan sederhana akan jaminan keadilan untuk menjalankan keyakinan. Harapan kami itu memang kalau berbicara saat ini adalah aparat ya, yang dikedepankan oleh orang-orang tertentu adalah aparat ini bertindak secara adil. Dan pengertian adil bukan berarti menganaktirikan si A, kemudian si B yang disanjung, bukan begitu. Tapi pengertian adil di sini adalah bagaimana aturan yang memang harus mereka lakukan untuk kepentingan masyarakatnya atau rakyatnya. Karena kami pun rakyat lah, sama. Kedepannya regulasinya yaitu tidak perlulah negara mengaturkan orang beribadah seperti apa. Tidak perlu negara mengaturkan bagaimana manusia atau orang itu bermoral seperti apa. Atau menyembah seperti apa. Aturlah kami dengan secara adil, secara makmur, secara bermartabat sebagai manusia. Itu yang saya pikir. Harapan kami sebagai penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tentu haknya sama dengan yang lain ya. Mau dia beragama apapun di Indonesia itu seharusnya sama. Nah ya secara hukum nah, sama gitu ya. Harusnya praktiknya juga begitu. Ya apa ya, mungkin ini ke pemerintah pusat sebenarnya, dalam arti negara secara umum ya, beri kesempatan kepada korban ini untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginannya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah kalau ada suara-suara seperti itu, coba difasilitasi gitu ya. Jangan lantas dianggap, oh ini mengada-ada, ini menggali bangkai, ini membuka luka lama. Enggak, karena memang kita ingin masa lalu itu harus kita selesaikan lah dengan baik gitu ya.